What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang alur ceritanya dipenuhi dengan berbagai plot twist yang bikin puyeng cuy. Tapi tenang aja, film ini udah gua rangkum menjadi lebih mudah untuk dimengerti. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam film On The Spot Trans 7. Film dimulai dengan menampilkan seorang pemuda bernama Harry yang sedang berkendara melewati padang pasir yang begitu terik. Lalu dia pun tiba di sebuah kota kecil dan melipir ke sebuah bar. Setelahnya dia pun keluar dari bar itu dan mendapati showroom mobil bekas yang ada di sekitar sana sedang mencari karyawan di bagian penjualan cuy. Harry yang pengangguran pun langsung merapat ke showroom itu. Dia pun melihat seorang calon pembeli dan langsung mengajak pria itu untuk melihat mobil-mobil yang ada. Tanpa sadar, pemilik showroom itu ternyata memperhatikan Harry dari dalam kantornya. Bosnya pun kebingungan dan bertanya-tanya siapa orang soto yang bertingkah seanak jidat, padahal kenal aja kagak ya kan. Hingga singkat cerita, pria calon pembeli mobil itu pun terbuai dengan tawaran Harry. Dan Harry akhirnya berhasil menjual mobil itu. Harry pun akhirnya mendapatkan pekerjaan tanpa orang dalam cuy. Esoknya Harry pun kembali untuk datang bekerja. Setibanya di dalam, bosnya langsung meminta bantuan kepada Harry untuk menagih seseorang yang selalu telat membayar cicilan. Dan rencananya Harry akan pergi bersama seorang karyawan lainnya yang bernama Gloria. Namun Harry menolak dan merasa bahwa menagih utang bukanlah keahliannya. Sampai ketika Gloria yang tampangnya sangat lugu dan cantik itu tiba, Harry pun langsung terkesima melihatnya. Rupanya Gloria sangat cantik di mata Harry. Dan Harry ujung-ujungnya mau nemenin Gloria untuk menagih utang tanpa disuruh cuy. Emang dasar laki-laki ya. Ngeliat yang cakep dikit langsung gercep dah. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah Frank. Dan terlihat rumah Frank yang kosong melompong, tak ada orang sama sekali di sana. Gloria pun berinisiatif untuk memeriksa Frank di belakang rumah. Tak berselang lama, Gloria pun kembali dan berkata bahwa dia sudah berhasil menagih hutangnya. Namun di saat yang sama ternyata Frank baru saja tiba di rumahnya dan Gloria kegep bohongin Harry. Dalam perjalanan pulang, Harry langsung bertanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Namun Gloria tak mau menjawab pertanyaan itu. Hanya saja dia mengakui bahwa dia membohongi Harry soal tagihan itu. Harry yang gak mau ikut campur pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan dan menuju ke showroom milik George. Setibanya di kantor, Harry pun mampir ke sebuah bank yang ada di persimpangan jalan itu. Namun tak ada seorang pun di sana. Hingga akhirnya Harry bertemu dengan pemilik bank yang sedang berada di kamar mandi. Pemilik bank itu berkata bahwa karyawannya sedang membantu memadamkan api yang ada di ladang jagung. Dan letaknya tak jauh dari sana, sehingga bank mereka sangat sepi. Lalu Harry pun menyampaikan keinginannya yang akan membuka rekening baru. Sore harinya, ketika Harry sedang menyuci mobil, showroom mereka kedatangan seorang wanita cantik yang ternyata dia merupakan istrinya George yang bernama Dolly. Dolly bertanya mengenai keberadaan suaminya. Harry pun menjawab bahwa George sedang pergi untuk membeli burger. Karena sedang tak ada di sana, Dolly pun langsung mengajak Harry untuk pergi ke ruko miliknya. Karena dia butuh bantuan untuk memindahkan beberapa barang yang ada di sana cuy. Dari ruko itu, Harry pun melihat bank yang tadi baru saja dia datangi. Esok harinya, Harry pun bekerja seperti biasanya. Lalu dia menyapa Gulik, seorang karyawan lain, dan berkata bahwa hari ini Harry bertekad akan menjual beberapa mobil dagangannya. Lalu Gulik berkata bahwa George beberapa hari ke depan tak akan pergi bekerja, karena semalam Gulik dikabari bahwa George akan pergi berburu. Harry lalu menuju ke ruangannya untuk mempersiapkan diri. Namun tak berselang lama, Harry mendapatkan panggilan dari istri George, yang lagi-lagi membutuhkan bantuannya untuk mengantarkan topi milik suaminya dengan nada bicara yang sepertinya sih lagi ada sakne-saknenya nih. Harry pun mengiyakan perintah istri bosnya itu dan langsung menuju ke rumahnya. Setibanya di sana, Harry pun langsung dipersilakan untuk masuk.
Dolly dengan baju yang melonnya rada mumbul itu pun langsung memulai gerakan bawah tanahnya dan dia merayu Harry. Namun sepertinya Harry belum juga tergoda rayuan dari istri bosnya itu cuy. Beberapa saat kemudian Harry pun mendatangi toko untuk membeli permen karet. Secara tak sengaja di sana juga terdapat Gloria yang sedang membaca buku tentang perkentuan. Mereka pun akhirnya pergi makan siang bersama dan mengobrol. Nah, dari sini mulai terlihat kedekatan di antara mereka berdua. Setelah mengobrol cukup lama, Harry pun mengantarkan Gloria untuk pulang ke rumahnya. Nah, saat akan pulang ke rumahnya, rupanya Harry tersasar dan gak tahu arah pulang cuy. Dia malah pulang ke rumahnya Dolly. Dia pun langsung beranjak ke kamarnya Dolly dan mendapati penampilan Dolly yang sepertinya sudah siap buat diapa-apain cuy. Dan akhirnya terjadilah adegan yang ditunggu-tunggu warga. Mereka pun berpusreng dengan sedikit ancaman. Ketika di rumahnya, Harry terpantau sedang memodifikasi sebuah jam waker, lalu meletakkannya di sebuah box yang dipenuhi kapas. Setelahnya dia pun berjalan-jalan ke sekitaran bank yang tempo hari Harry datangi untuk membuat sebuah rekening. Setelahnya dia kembali ke showroom untuk berjalan-jalan. Tanpa diduga-duga, ternyata di salah satu mobil yang ada di sana terdapat Dolly yang lagi-lagi sudah siap untuk diobok-obok oleh Harry cuy. Tanpa pikir panjang, Harry pun langsung menggaskan Dolly di kursi belakang mobil itu cuy anjir. Gak bisa habis lendirnya Her. Singkat cerita, pada esok harinya Harry pun terlihat sangat ringsung dan tak berhenti menatap jam tangannya. Lalu scene berpindah dan terlihat jam waker rancangan Harry yang mulai terbakar. Di sekitarnya juga dipenuhi berbagai koran yang juga sangat mudah terbakar cuy. Hingga pada akhirnya di depan showroomnya terdengar sirine mobil pemadam dan Harry terlihat tersenyum akan hal itu. Lalu Harry bergegas dan izin dengan gulik akan pergi untuk melihat kebakaran itu. Dia pun parkir di samping bank yang kemarin, lalu masuk melalui pintu samping dan membuat kekacauan di kamar mandi untuk mengalihkan perhatian dari sang bapak pemilik bank. Setelah aman, Harry langsung mengambil semua uang tunai yang ada di sana cuy, lalu mengamankan uangnya. Setelah mengamankan uangnya, dia pun bergabung dan menonton kebakaran itu. Dari bawah, Harry melihat ada seorang pria yang terjebak di sana. Dia pun berniat untuk menyelamatkannya dan dengan sigap, Harry pun langsung masuk ke ruko itu lalu menyelamatkan pria itu cuy. Beberapa saat kemudian, Harry terlihat sedang mengubur uangnya. Mumpung hari Minggu, Harry dan Gloria terpantau sedang piknik di hutan. Lalu mereka pun berenang bersama di danau. Di sana mereka juga merayakan ulang tahun Gloria. Dan setelahnya mereka pun kembali dan Harry mengantarnya pulang. Namun saat Harry baru saja akan masuk ke mobilnya, tiba-tiba saja seorang sheriff sudah ada di depannya. Harry akhirnya dibawa ke polsek terdekat untuk dimintai keterangan mengenai kejadian yang ada di bank kemarin. Polisi menduga Harry karena memang Harry belum lama ini membuka rekening di sana. Dan kedatangan Harry di kota itu juga tak jelas maksud dan tujuannya. Dan Harry baru terlihat di sana setelah 20 menit kebakaran sudah berlangsung. Atas alasan itulah Harry akhirnya ditahan semalaman. Keesokan paginya, kepala polisi yang ada di sana mendapatkan panggilan dari Dolly yang mengatakan bahwa saat menit pertama kebakaran, Harry bersama dengannya menonton kebakaran dari dalam mobil. Hanya saja ketika hampir 20 menit setelah kebakaran berlangsung, Harry turun dan menolong seorang pria yang tinggal di sana. Setelah penjelasan itu, akhirnya dia pun dibebaskan. Esok harinya di tempat bekerja, Harry mendapatkan telepon lagi dari Dolly, yang kali ini dia diminta untuk menemaninya selama 10 malam dengan dirinya. Harry sempat menolak pada awalnya, namun saat Dolly mengingatkan bahwa dialah yang membantu Harry terbebas dari tahanan tadi, Harry pun akhirnya tersadar dan menuruti kemauan Dolly.
Dan malamnya mereka pun bertemu lalu berpusreng kembali di dalam mobil cuy. Semenjak saat itu, setiap ada callingan dari Dolly, Harry pun langsung menemuinya. Dan hampir setiap malam, Harry pun mendapatkan jatah untuk mengobok-ngobok serabi lepit milik Dolly cuy. Enak banget ya. Singkat cerita, pada suatu malam, Dolly menyampaikan keinginannya untuk menyingkirkan George, suami yang tak dicintainya. Dikarenakan dia juga memang memiliki penyakit jantung. Namun Harry melarangnya dan tak menghiraukan rencana jahat Dolly. Esoknya saat tanggal merah, Harry dan Gloria kembali bertemu dan menghabiskan waktu di danau. Di sana akhirnya Gloria bercerita bahwa selama ini memang dia harus menurut kepada Frank. Dan tak hanya itu, dia juga selalu membayari tagihan hutangnya karena takut akan ancaman Frank yang akan menyebarkan foto-foto vulgarnya. Foto vulgar itu Frank dapatkan saat Gloria tengah berlibur bersama dengan sahabatnya di sebuah danau. Mendengar hal itu, Harry pun menjadi geram dan berniat akan mendatanginya. Tanpa berlama-lama, pada malam harinya, Harry pun mendatangi rumah Frank. Namun sialnya, Frank belum pulang saat itu. Setelah menunggu cukup lama, Frank pun akhirnya tiba. Dan di sana, Harry langsung memberi Frank bau mentah secara bertubi-tubi dan berkata jangan sampai mengganggu kehidupan Gloria lagi. Setelah memberi pelajaran dengan Frank, Harry pun bertemu kembali dengan Dolly di sebuah bar. Dolly merasa cemburu karena kedekatannya dengan Gloria. Namun Harry tak mempedulikan perkataan Dolly dan hanya bersikap stay cool dikejar-kejar dua cewek mantap sekaligus cuy. Saat di rumah, Dolly pun mengajak George untuk melakukan perpusringan duniawi dengan lumayan hardcore. Dan ternyata ada udang di balik bakwan. Rupanya malam itu Dolly berniat untuk si suaminya yang tajir itu cuy. Esok harinya saat di kantor, Harry yang saat itu sedang menatap Gloria dari kejauhan dikagetkan dengan adanya Frank yang terlihat bonyok karena basian dari Harry semalam. Frank saat itu ingin membeli sebuah mobil dan meminta Harry untuk melakukan test drive bersama. Namun di tengah perjalanan, Frank rupanya tahu bahwa Harry lah dalang dibalik perampokan bank kemarin. Dia pun mengancam Harry untuk memberikan sejumlah uang agar mulutnya terkunci rapat. Selepas test drive, Harry pun menceritakan kejadian barusan kepada Gloria. Gloria memberi saran untuk tak memberikan apapun yang diminta Frank jika tak ingin dimanfaatkannya. Singkat cerita, pada malam harinya, Harry secara diam-diam mendatangi Frank. Dan terdengar Frank yang tengah ajul gedang dengan seorang wanita. Dan setelahnya Harry pun langsung membunuh Frank dengan sekali dor saja. Beberapa saat kemudian, Harry pun mengarang cerita seolah-olah Frank lah dalang dibalik kejadian yang ada di bank. Dan hasilnya Frank belikan beberapa mobil yang ada di showroomnya. Namun akhirnya bunuh diri karena ketakutan. Dengan demikian, Harry pun mendapatkan beberapa penghargaan dari polisi setempat. Harry lalu menemui Gloria dan berniat untuk mengajaknya menikah lalu pindah ke kota lain. Gloria pun setuju dengan tawaran Harry itu. Namun beberapa saat kemudian, Dolly menghubungi Gloria dan memintanya untuk datang ke rumah bersama dengan Harry. Dikarenakan George meninggal dunia setelah menerima serangan jantung dari Yang Maha Kuasa. Sesampainya di sana, Dolly langsung membeberkan kegiatan rahasia Gloria yang kerap kali secara diam-diam mengambil uang milik perusahaan guna melunasi hutang-hutang Frank. Harry juga diancam akan dilaporkan ke polisi atas tuduhan di bank dan segala sesuatu yang berkaitan dengan Tian Frank. Sesaat Harry pun berpikir untuk menyingkirkan Dolly saat itu juga, demi bisa melanjutkan niatnya bersama dengan Gloria. Namun akhirnya Harry tersadar bahwa George sudah tiada, dan secara otomatis segala warisannya akan beralih kepada Dolly. Dan Dolly sangat ingin dinikahi oleh Harry. Harry pun akhirnya mengatakan bahwa dia akan meninggalkan Gloria dan hidup bersama dengan Dolly. Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan Harry dan Dolly yang akhirnya hidup bersama cuy. Dan lalu film pun selesai. Sungguh ending yang sangat jahat ya. Banyak yang bilang jodoh itu cerminan dari kita sendiri. Kalau kitanya jahat, pasangan kita juga pasti bakalan jahat. Dan dalam film ini juga terbukti. Jadi kesimpulannya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya agar supaya tidak terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Oke, jadi sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan see you.